Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mohon izinnya Ustaz, mohon waktunya sebentar untuk wawancara kegiatan guru penggerak saya yang ada kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Baik Ustaz, langsung saja. Bagaimana selama ini Ustaz mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan bagian dari dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik. Jadi berhubungan dengan dilema etika ini, kita tahu sendiri bahwa memang hampir di setiap instansi ya, tidak hanya di lembaga pendidikan, di tempat lain pun saya yakin pasti mengalami permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika itu, kalau selama ini saya melihat bahwa kalau permasalahan itu berhubungan dengan sesuatu yang menyangkut dengan peraturan, tapi kemudian dia ada sisi kebenaran dari dua pendapat seumpama, boleh dikatakan itu akan menyangkut dari masalah dilema etika. Semisal contoh tadi kita katakan bahwa ada aturan yang diterapkan, kemudian ada dua pendapat yang ada poin kebaikannya di situ. Contoh, kalau di kita kan ada aturan merupakan sakit satu hari atau sakit surat keterangan dokter. Nah, sedangkan ada mungkin guru-guru yang ketika sakit satu hari itu dengan kondisi sakitnya nggak sempat tuh ngurus yang namanya surat keterangan dokter. Secara aturan dia harus begitu, tetapi secara etikanya gitu, gimana tuh kita lagi sakit ngurus surat juga gitu kan. Nah, ini kan ada sisi kebaikan di situ sebetulnya, bahwa ada sisi manusiawi yang seharusnya kita pertimbangkan. Nah, jika ada masalah seperti ini, nah ini kategori dilema etika. Kita identifikasi dia menjadi sebuah permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Aturannya begini, tetapi kondisi realnya kita begini loh, kayak mana nih? Gitu. Nah, itu cara kita mengidentifikasi. Jadi sepanjang permasalahan itu berhubungan dengan dua poin yang ada sisi baiknya dari dua hal itu, maka itu dinamakan dengan dilema etika. Nah, saya selama ini begitu caranya menentukan, mengidentifikasi sebuah permasalahan kategorinya dilema etika atau tidak, jika kemudian dari permasalahan itu ada sisi baiknya masing-masing. Mungkin pendapat satu mengatakan begini, pendapat dua mengatakan begini, ada sisi baiknya, ada sisi plusnya, maka kemudian akhirnya jadi dilema etika. Jadi kita bingung bagaimana nih cara menentukannya dengan permasalahan itu, karena dua-duanya ada sisi baiknya. Nah, itu identifikasi kita untuk mengidentifikasi bahwa sebuah masalah dikatakan dia kategori masalah yang dilema etika. Ya, Ustaz, lalu bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita nih Ustaz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Betul. Nah, ini tadi saya sampaikan itu tadi, bahwa biasanya dalam dilema etika ada masing-masing pihak, kemudian ada dua golongan yang punya pendapatnya berbeda. Nah, masing-masing punya sisi kebajikan, masing-masing ada nilai kebaikan dari situ. Nah, selama ini, tapi kan ketika kita mengambil keputusan kan nggak mungkin dua-duanya kita pakai, nggak mungkin dua-duanya kita laksanakan. Tentu harus ada satu yang menjadi skala prioritas kita, untuk itu kita jadikan pedoman untuk dilaksanakan. Nah, bagaimana cara memilah? Bagaimana cara memilih di antara dua nilai kebaikan tadi yang dipermasalahkan? Nah, saya selama ini melihat bahwa di antara dua permasalahan itu, dua pendapat tadi lah yang ada sisi baiknya tadi, lihat mana yang paling banyak sisi kebermanfaatan, mana yang paling banyak positifnya. Nah, itu yang kita ambil. Artinya ini baik nih, betul, ini baik juga betul, tapi di antara yang baik tadi tentu sesuatu itu kalau dia baik pun ada minusnya, ada kurangnya gitu. Ini dia baik pun ada kurangnya. Nah, malah mana yang paling banyak di antara dua itu, yang kurangnya paling banyak. Nah, itu yang kita kesampingkan. Kita pilih yang sedikit kekurangannya, banyak kelebihannya. Nah, sehingga ketika ini kita pilih, insya Allah guru-guru atau pihak-pihak yang berkaitan dengan dilema etika tadi bisa memahami bahwa oh, ini demi kebaikan kita bersama, bahwa ini lebih banyak manfaatnya, lebih banyak kebermanfaatannya dibandingkan dengan yang satu lagi. Ya, lalu Ustaz, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ustaz lakukan selama ini? Oke. Nah, kalau untuk prosedur langkah-langkah, tentu ketika saya menemukan permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, rujukan pertama kita tentu aturan yang berlaku.
Artinya ketika aturan itu menjadi sebuah kesepakatan yang disepakati bersama dalam sebuah lembaga, maka kita yang berada dalam lembaga tersebut tentu harus tunduk dan taat dengan aturan itu. Itu yang kita jadikan pedoman, patokan kita dulu itu. Nah, cuma di lapangan kadang-kadang ada peraturan itu yang kemudian menjadi bahan diskusi, yang kemudian menjadi dilema etik jika kemudian dia ada sifatnya itu yang berhubungan dengan apa yang saya bilang, permasalahan yang tadi dilema etik tadi. Contoh tadi saya bilang ketidakhadiran. Tadi kan itu kan aturannya kan begitu. Tetapi realitas di lapangan ternyata menjadi kesulitan bagi guru-guru. Macam mana orang sakit kok disuruh juga ini gitu kan, ngurus surat sakit gitu, hari itu juga gitu, makan kan berobat kan bisa langsung minta sekalian nih. Kan kadang-kadang ada orang yang sakit ini tak berobat cuma 1 hari ini aja kan gitu, besok bisa sehat gitu. Nah, jadi kalau saya pertama aturan mainnya dulu kita sepakati bersama, tapi tidak saklek dengan aturan itu. Dalam artian bahwa sepanjang demi kebermanfaatan bersama, ada sisi positifnya lebih banyak. Aturan yang kita buat itu bisa jadi suatu ketika mungkin bukan kita langgar, tapi mungkin kita turunkan speknya atau kita sedikit melonggarkan demi mengakomodir dilema-dilema etik tadi yang kita anggap bahwa secara sisi manusiawinya ini benar, tapi tetap dengan kesepakatan bahwa ini berlaku untuk semua. Artinya, dengan si A diberlakukan ada keringanan spek, di si B tidak pula. Tak bisa seperti itu. Jadi artinya semuanya kita perlakukan sama. Kalau memang ada keringanan dari aturan yang kemudian kita terapkan di satu persen, maka di semua persen juga kita perlakukan yang sama. Jadi kita tidak tebang pilih aturan. Artinya kalau si A kena, ya si B juga kena. Kalau si C kena, ya si D juga kena. Semua kita yang dari situ tetap terkena kebijakan itu. Jadi kalau saya patokannya aturan dulu, tapi aturan ini tidak 100% dia saklek begitu. Bisa kita kondisikan, menyesuaikan dengan mana kebermanfaatannya yang jauh lebih besar. Lalu selama ini hal-hal apa yang menjadi tantangan Ustaz dalam Ustaz mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Tantangan yang selama ini saya alami itu satu, karena ini namanya dilema. Dilema itu kan tentu ketika kita mengambil A, ada yang kemudian tak terakomodir. Tentu kalau yang tak terakomodir ini mungkin bisa jadi mungkin kalau dia orang tim kita tentu merasa sedih atau merasa kok gini, loh kepala sekolah kok nggak dengarkan apa yang kata kita bilang. Nah ini kan sebuah tantangan di mana harus diselesaikan juga, karena kalau dibiarkan begitu berlarut-larut tentu dia tak baik untuk sebuah tim. Nah, menurut saya ini bagian tantangan nih, bagaimana kemudian kita memutuskan dalam hal kasus-kasus dilema kita, ketika kita sudah putuskan masalahnya itu dengan keputusan yang A, yang tidak sesuai dengan keputusan A tadi, bisa juga kita rangkul agar dia ikut juga keputusan itu. Nah ini sebuah tantangan, seni mengelola kawan-kawan yang tadi tidak sesuai dengan keputusan yang sudah kita ambil. Kita menyadarkan, memahamkan mereka bahwa ini lebih banyak loh kebermanfaatannya, ini lebih banyak loh ininya ketimbang ini agak sedikit banyak nih kekurangannya, dengan inilah kita ini yang kita putuskan. Nah ini yang harus kita, bagi saya itu sebuah tantangan bagaimana kemudian pendekatan personal kita ke guru-guru, ke tim kita, meyakinkan bahwa inilah keputusan yang paling tepat dari masalah dilema etika yang kemudian kita ambil tadi, ini yang kita putuskan. Itu satu tantangannya. Kemudian yang kedua tantangan yang saya rasakan adalah menentukan dari dua dilema tadi mana yang tepat. Nah, itu tentu butuh kita menganalisa lebih detail, menganalisa lebih dalam duduk persoalannya. Aturannya dulu rujukan pertama, aturan dulu, baru kita sesuaikan dengan aturan ini, kita sesuaikan dengan masalah dilema etika. Nah itu kita butuh memahami betul-betul permasalahan itu, sehingga ketika kita memutuskan itu sebisa mungkin meminimalisir terjadinya konflik susulan dari dilema etika yang sudah kita putuskan tadi. Nah saya pikir ini bagian tantangan yang harus kepala sekolah lakukan, bagaimana bisa melihat permasalahan itu secara menyeluruh, tidak memihak, tidak satu pihak atau memakan tidak berdasarkan satu data satu saja, tapi banyak data, melihat kacamatanya itu kacamata secara menyeluruh, sehingga kemudian
bisa kita putuskan mana yang paling baik keputusannya dari dilema etika yang kita hadapi tadi gitu. Jadi artinya tantangan itu bagi saya buat sebuah tantangan menentukan keputusan yang mana yang harus tepat kita ambil. Kemudian berikutnya adalah tantangannya bagaimana mengelola kawan-kawan yang tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil itu. Karena ini bagian yang harus kita kelola juga, jangan sampai nanti menjadi kerikil-kerikil kecil yang kemudian nanti jadi besar, yang justru malah jadi timbul masalah baru dari keputusan yang sudah kita ambil tadi. Ya, lalu Ustadz, apa punya jadwal Ustadz dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Atau misalnya Ustadz langsung menyelesaikan di tempat, atau misalnya Ustadz membuat sebuah jadwal atau prosedur untuk menyelesaikan permasalahan itu? Oke. Kalau saya sifatnya begini, dilihat dari seberapa urgen masalah itu, seberapa besar luas dampaknya. Kalau permasalahannya kecil, dilema etika, tapi ini skopnya kecil, mungkin internal antara satu guru dengan guru yang lain, kan? Hanya segelintir guru saja yang berdilema di situ. Saya pikir mungkin di kasus itu bisa diselesaikan saat itu juga selesai. Tetapi kalau dia masalah ini, dilema ini menyangkut banyak pihak, artinya dua kubu besar yang berseberangan, kelompok A dengan kelompok B, kelompok A ini banyak jumlahnya juga, kelompok B ini juga banyak jumlahnya, dengan pemikiran yang sama-sama baik juga. Ini ada sisi positifnya, ini juga ada sisi positifnya. Tentu dalam konteks seperti ini saya akan jadwalkan tuh. Artinya kita buat sebuah pertemuan di mana kita duduk bersama, kita bahas secara menyeluruh apa permasalahannya, apa dilema yang muncul, apa yang aturan yang seharusnya berjalan. Patokan kita tetap aturan dengan mengambil keputusannya dengan mempertimbangkan mana yang paling banyak kebermanfaatannya. Jadi tetap harus kita jadwalkan kalau menurut saya, karena memang ini skopnya besar dan ini nggak selesai dengan hanya satu orang dua orang memutuskan. Butuh kita rembuk suro dalam satu forum, kita sumbang pikiran, karena ini masalah dilema etika. Karena masing-masing punya pembenaran, ada bagian yang benar dari apa yang mereka ini kan. Tapi memang kebenaran yang seharusnya kita jadikan sebagai patokan dalam dilema etika adalah kebenaran mutlak, bukan kebenaran yang menurut kita benar atau menurut si A benar, tetapi kebenaran mutlak. Biasanya kebenaran mutlak ini ada dasarnya. Apa dasarnya? Aturan. Kalau dalam agama kebenaran mutlak itu apa? Quran, hadis. Nah, ini kan kebenaran mutlak. Kita nggak bisa tangkal apa yang ada di situ. Jadi nggak bisa dia kebenaran yang sifatnya parsial atau personal. Nah, Ustaz, dari semua hal yang tadi telah Ustaz sampaikan, Ustaz, apa pembelajaran yang paling Ustaz ingat atau Ustaz ingin Ustaz ambil dari pengalaman Ustaz dalam mengambil keputusan? Kalau saya jujur, kalau refleksi ya, pembelajaran yang saya ambil bahwa dengan adanya dilema-dilema etik itu, kalau dari sisi saya pribadi sebagai kepala sekolah, semakin mematangkan kita, membuat kita semakin lebih matang dalam memutuskan sebuah persoalan. Karena kita dituntut ketika menyelesaikan persoalan-persoalan itu, apalagi yang berhubungan dengan dilema etika, bagaimana kita mengambil keputusan, kemudian orang lain bisa menerima itu dengan ikhlas, lapang dada, dan bisa melaksanakan itu sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Nah, ini bagi saya itu hikmah tersendiri lah buat saya, semakin mematangkan saya ketika saya dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti itu, semakin lebih matang dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu betul-betul bisa sesuai dengan orang banyak, bisa diterima walaupun realitas di lapangan bisa jadi mungkin ada yang nggak setuju, ada satu dua yang nggak setuju, tapi pertimbangan kita adalah demi kemaslahatan, bahwa ini lebih banyak sisi manfaatnya. Nah, ini yang kita putuskan. Nah, itu buat saya pribadi itu semakin membuat saya menjadi lebih matang dalam proses pengambilan keputusan. Luar biasa Ustaz, atas wawancara kita hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan Ustaz menjadi pemimpin yang terus Insyaallah baik ke depannya, dan sudah ustazah memimpin kelas. Barangkali nanti juga ada kesempatan dari kepala sekolah, memimpin sekolah juga nanti, insyaallah mudah-mudahan diberikan kesanggupan dan keistiqomahan. Terima kasih ya Ustaz. Sama-sama Ustazah. Atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas dari guru penggerak Ibu membagi beberapa pertanyaan sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang pernah Bunda alami
pengalaman baik di cendekia ataupun di pesantren yang sekarang. Nah, ini pun bagaimana nih menurut Bunda nih cara mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan bagian dari dilema etika atau didikan moral? Cara mengidentifikasikan. Tapi sebelum kita identifikasi, kita harus paham dulu nih apa yang dinamakan etika dilema etika. Karena dilema etika itu kan sebuah permasalahan juga, tetapi terkadang kita bingung ini apakah sesuatu hal yang baik kah, sesuatu hal yang buruk gitu kan. Dan itu kadang bertentangan juga. Rupanya ketika kita melakukan memberikan keputusan yang ini, yang tidak baik yang untuk sebelah sini, memberikan yang ini misalnya yang baik untuk sisi sini, tidak baik untuk sisi sini. Jadi harus memang kita betul-betul menyaring dulu, melihat dulu dan memahami betul-betul apa sih dari karena yang terjadi apalagi di di lingkungan sekolah kan. Kadang juga apakah kita ketika mengidentifikasi masalah itu kita melibatkan perasaan kita atau logika kita, intinya di situ. Jadi harus memahami betul cara identifikasi. Nah, selama ini bagaimana Bunda mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan nih Bunda, yang sama-sama benar dan kemudian sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Siapa yang harus dilibatkan musyawarah? Yang utama adalah pertama guru siapa? Pasti wali kelasnya. Kepala sekolah melibatkan guru secara wali kelas, meminta pendapatnya seperti apa, pandangan-pandangan guru tersebut kepada anak yang sedang mengalami ini tadi. Kemudian ketika tidak selesai atau masalahkan, maka kita harus mengambil langkah yang besar lagi, artinya bermusyawarah dengan yang semua tentunya tidak banyak, tapi kalau misalnya hanya sedikit kita bisa intinya adalah musyawarah. Kemudian langkah-langkah yang selama ini Bunda lakukan tuh seperti apa Bunda? Kalau langkah-langkah yang pertama adalah ya identifikasi dulu. Betul menjadi prioritas kita, ya, apakah prioritas kita yang harus kita selesaikan, kemudian dari tujuan apa sih yang akan kita capai dalam mengidentifikasi masalah itu, penyelesaian masalah itu kita harus punya tujuannya, menjadi baik anak itu tadi, atau malah menjadi efek yang membuat anak itu malah semakin semakin ngaruh, gitu kan. Itu harus kita dulu. Mungkin langkah selanjutnya juga mengevaluasi, ya. Evaluasi ketika kita sudah mengambil keputusan tadi, lalu kita evaluasi apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah baik, sudah betul terhadap terutama perkembangan. Lalu selama ini hal apa yang menjadi tantangan Bunda dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Tantangannya apa ya? Tantangannya itu tadi, tantangannya adalah perasaan. Nah, itu yang menjadi tantangan utama. Kenapa? Karena kadang kita serba enak dan tidak enak, gitu kan. Ketika kita memutuskan ini, contohnya gini ya, misalnya kalau untuk anak yang besar ya, sekarang karena saya menghadapi yang besar, saya anak ini menyontek dan mengambil ketika kita mengambil keputusan ini, karena sekarang kan kalau hukuman itu kan diusahakan kita mengurangi hukuman, tindakan yang apakah ini membuat anak itu jerah ataukah malah menjadi, nah itu yang harus. Tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan tanda kutip hukuman itu. Ketika kita memberikan efek, apakah efek menjadi jerah atau tidak, kita tidak boleh membiarkan juga. Jadi harus ada timbal baliknya. Jadi tidak boleh juga membiarkan. Jadi harus ada hal-hal yang memang kita buat untuk anak itu. Nah sejauh ini Bunda apakah punya jadwal Bunda dalam penanganan sebuah masalah yang berhubungan dengan kasus dilema etika tadi? Di saat itu Bunda selesaikan atau Bunda cenderung mengambil waktu tertentu? Kalau untuk saat ini, kalau untuk ada ya itu kalau saya sendiri
balik jadwal, tetapi saya akan merenungkan dulu, tetapi tidak mengambil jeda yang lama, paling setengah hari. Aku kejadian seperti ini. Kalau saya kasusnya agak berat, tapi tidak sampai berhari-hari dan tidak menjadwalkan khusus. Nah, ketika masalah itu kita harus berpikir, oh ini ketika kita tidak segera menyelesaikan, apakah ini berdampaknya baik atau buruk? Jadi tidak terjadi khusus. Kalau memang perlu diselesaikan segera, saya selesaikan. Tapi kalau memang perlu, oh didiamin, artinya misalnya kita kasih jeda, rupanya dia sudah bisa berubah, ya kita tidak tidak melakukan tindakan yang lebih. Nah, Bun, sejauh ini Bun, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bunda atau memudahkan Bunda atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam yang berhubungan dengan diri etika? Pasti ada. Pasti yang utamanya adalah akan menimbulkan sejarah pasti, karena bagaimanapun kita sebagai kepala sekolah itu tentu butuh bantuan yang sangat banyak, yang sangat kuat, butuh dukungan itu dari sekolah guru atau dari sejarah itu. Berarti ada kolaborasi ya. Nah, dari semua hal yang sudah Bunda sampaikan nih Bun, pembelajaran apa yang paling Bunda petik dari pengalaman Bunda selama pengambilan keputusan yang berhubungan dengan diri etika? Dari awal tadi, apa pengalaman atau pembelajaran yang bisa Bunda petik? Pengalaman atau pembelajaran itu yang pastinya bisa kita petik ya, bahwa rasa tanggung jawab. Jadi kita sebagai pemimpin itu bagaimana kita mempunyai tanggung jawab yang besar ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini. Siap dulunya gitu ya? Iya, harus siap, apapun itu resikonya, itu baik atau buruknya, kita harus menjadi garda. Dari pengalaman, kemudian dari pengetahuan, juga skill yang Bunda miliki itu memang sudah matang. Hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusannya ini, ya mudah-mudahan saya doakan Bunda sehat terus ini jadi pemimpin yang luar biasa, yang amanah, dan bisa menjadikan sekolah Bunda jadi sekolah yang